yang saya sampaikan yang belum dilakukan oleh Pak Purbaya adalah saya membuat core system untuk PPR supaya kita itu terkoneksi dengan sistem-sistemnya PPR supaya kita bisa mendeteksi. Karena PPR itu datanya kan lag ya, lag 1 bulan bahkan ada yang 2 bulan. Kalau resolusi itu kan jadi agak sulit ya. Kalau dari catatan masih ada 15,3 juta orang yang unbanked, belum punya rekening. Gimana dia bisa mengenal LPS kalau dia belum punya rekening? Rekening kalau bisa jangan pasif. Kalau kita meneliti ya ada rekening pasif itu kita selalu menginginkan pada bank. Rekening pasif ini berpotensi untuk di Pak Anggito ini sejak dulu Pak ya, masih dosen tuh sudah sebagai musisi. Kalau dalam stabilitas ekonomi. Tidak hanya bicara masalah not, tapi akhirnya kan masalah aransemen itu memang harus bisa dimainkan dengan dinamika yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Dan Pak Anggito ini ternyata juga nggak cuma aktif di seni, tapi juga di olahraga. Kok Kayaknya hiperaktif banget Pak ya? Kok Bang, kok tahu semua itu loh. Setiap kali kita ke bank, ada satu kalimat yang mungkin sering kita lewatkan. Uang Anda dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Terdengar sangat sederhana, tetapi makna dan sejarahnya itu ternyata luar biasa. Dan kalimat ini mencerminkan janji dari pemerintah kita, dari negara kita, bahwa simpanan kita itu dijamin. Dan salah satu yang menjaga janji itu sekarang berada di samping saya. Beliau adalah Profesor Anggito Abimanyu, dan beliau adalah Ketua Dewan Komisioner LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Kita sudah tahu Pak Anggito ini mantan Wakil Menteri Keuangan. Siap. Nah, beliau adalah Profesor Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada dan pernah kuliah di University of Pennsylvania dan menyandang gelar PhD ya, Prof ya. Pak Anggito ini juga dulu senior saya di UGM, cuman saya jalur beda ya. Saya jalur biologi, beliau jalur ekonomi, gitu ya. Waktu saya masih mahasiswa saja, beliau ini luar biasa menterengnya. Karena apa? Jago main flute dan juga saksofon, ya, Pak ya. Jadi kita menghadapi sosok multitalenta ini, baik dari sisi skill seni, beliau juga menyimpan sisi skill olahraga. Jago basket juga. Ya, jadi apa? Sempat jadi ketua Perbasi ya, PB Perbasi ya, Pak Anggito ya. Dan di jalur birokrat, beliau juga pernah menjabat pengelola dana haji. Ya, jadi sudah kemana-mana di jalurnya. Makin senior, makin menyala gitu ya. Kira-kira begitu ya Pak Anggito. Pak Anggito sekarang di LPS ya. Ini sesuatu yang sebenarnya dari sejarah ini, kalau kita tilik 98, lahirnya LPS ini, dulu ketika bank-bank itu banyak yang dilikuidasi, pemerintah kemudian menghadirkan blanket guarantee gitu ya, yang menjamin semua kewajiban bank itu untuk meyakinkan kepada nasabah kita, kepada publik kita bahwa bank kita aman. Flashback sebentar Pak Anggito, yang Pak Anggito rasakan tahun 98, waktu itu situasinya seperti apa? Terima kasih nih Mas Amir ya. Anda biologi ya? Saya biologi. Wajahnya kok humanis. Terima kasih. Oke. 98 saya masih demo ya masih demo ya Pak ya? Masih demo 98. Kami mimpin salah satu kelompok demo dan waktu itu saya juga mengantar adik-adik mahasiswa ya ke DPR. Berarti saya yang diantarkan waktu itu Pak? Oh gitu ya? Iya, 98. Ya, 98. Ya, waktu itu saya juga ikut demo di Balerung ya, Balerung. Saya masih ingat itu. Itu Pak dosen-dosen pada ikut ya. Ya, dipimpin oleh Pak Amin Rais. Iya, betul. Nah, flashback 98 itu memang masa yang paling menyakitkan ya di dalam perekonomian kita. Saya beruntung tapi ya menjadi bagian dari sejarah
98 itu. Dan saya kira dari para birokrat ekonom yang ada sekarang yang mungkin tinggal 1-2 saja yang saksi sejarah betapa pahitnya 98 itu. Sebetulnya yang paling berpengalaman dan paling terlibat itu ya Pak Darmin Nasution ya, tapi beliau kan sudah pensiun. Yang lain mungkin sudah pensiun juga ya. Jadi saya beruntung saya bisa menceritakan 98, karena 98 saya masih di luar, kemudian 99 ketika pemerintahan kabinet reformasi mulai berdiri, waktu itu presidennya adalah Presiden Abdurrahman Wahid, saya menjadi anggota Dewan Ekonomi Nasional. Itu ketuanya Pak Emil Salim, sekretarisnya Pak Ibu Sri Mulyani Indrawati. Anggotanya ada Pak Budiono, Pak Bambang Subianto, dan lain sebagainya. Kemudian 99 itu juga 1 tahun setelah itu, 2000 saya diminta oleh Pak Bambang Sudibyo, Menteri Keuangan. Nah, itulah masa 99 itu masa yang sangat kritikal ya, karena pemerintahan baru, kemudian tugas utama adalah to stay alive istilahnya. Ya, untuk bisa bertahan dan memulihkan kepercayaan. Nah, karena krisis keuangan, krisis moneter, krisis perbankan itu ditandai dengan runtuhnya sistem perbankan nasional kita, maka lahirlah ataupun itulah embrio lahirnya LPS. Mulai evolusi terhadap bagaimana bank itu sebagai sebuah lembaga kepercayaan publik itu harus diberikan yang namanya lembaga penjamin simpanan. Maka di banyak negara itu tumbuh. Tapi LPS itu tidak langsung berdiri pada waktu itu ya, karena masih ada butuh waktu. 2004 ya baru LPS itu didirikan melalui undang-undang LPS. Jadi pada waktu 2008 ketika ada skandal krisis Bank Senturi, LPS sudah resmi berdiri dan sudah berfungsi. Meskipun LPS belum memiliki cukup likuiditas ya untuk melakukan resolusi ataupun melakukan penjaminan ya. Jadi namun lembaganya sudah berdiri, dan 2008 saya sudah di Kementerian Keuangan. Saya menjadi bagian sejarah masa yang juga pahit ya waktu itu. Ini sebenarnya Bank Senturi ini kan impact dari yang Bank 98 yang harusnya juga dilikuidasi ya, tapi dia dipertahankan untuk hidup, tapi ternyata dia tidak memiliki manajemen yang bagus. Akhirnya 2008 dia terkena imbas krisis dunia. Itulah yang masuklah LPS sebagai yang memberikan namanya penanaman modal sementara. Pak, belajar dari krisis ekonomi yang luar biasa dahsyat itu, ternyata ya kita melihat bahwa kalau negara menjamin semuanya apa yang dilakukan oleh bank itu, ternyata ada celah-celah moral hazard ya Pak ya. Iya, pasti. Baik itu dari nasabah maupun dari banknya yang justru menciptakan ketidakpastian, menciptakan peluang-peluang mismanagement penyakit baru gitu ya. Itu betul ya? Betul. Ya, sehingga LPS kemudian malah justru membatasi garansi yang diberikan oleh pemerintah gitu ya? Betul, iya. Memberikan namanya batas nominal penjaminan. Penjaminan ya. Yaitu ada rumusnya ya. Rumusnya itu persentase terhadap pendapatan per kapita suatu negara ya, macam-macam. Nah, yang kita berikan sekarang ini kan itu berevolusi ya. 100.000, kemudian blanket karena kondisi krisis sistemik ya. Kemudian diturunkan lagi, tapi 2 miliar karena kan maunya bertahap ya. Tapi setelah 2 miliar nggak bisa lagi diturunkan. Yang seharusnya yang kita lindungi itu kan nasabah kecil ya. Nasabah kecil ya. Jadi rasio nominal penjaminan simpanan terhadap PDB per kapita itu biasanya diukur untuk memberikan atau membuat kebijakan mengenai nominal penjaminan simpanan. Ya. Jadi nggak sekedar copot angka 2 miliar gitu nggak ya? Enggak. Itu memang kalau kita lihat
praktek-praktek di negara-negara lain itu nggak setinggi kita sih sebetulnya. Ya, bahkan di bawah 10% dari income per kapitanya atau pendapatan per kapita. Kita 23,9% dari pendapatan per kapita. Jadi itu per nasabah per bank itu memang kita cukup tinggi ya memberikan penjaminan sekarang itu. Ini karena sudah menjadi menjadi referensi bagi masyarakat, jadi susah untuk diturunkan. Ya, jadi susah turunkan. Jadi sekarang orang ingatnya ya 2 miliar gitu. Nah, 2 miliar itu dijamin gitu ya. Lalu dengan suku bunga penjaminan gitu ya. Itu adalah rumusnya. Jadi kalau mau bank itu bermasalah atau likuidasi ya, maka yang dikembalikan itu adalah 2 miliar maksimum di per nasabah per bank. Tapi yang dikembalikan 100% adalah apabila dia memenuhi atau berada di bawah suku bunga penjaminan LPS. Jadi memang kita dari sejarah ini belajar betul filosofi bahwa tidak baik juga negara itu meng-cover semuanya. Ya. Karena menciptakan moral hazard yang celah-celahnya itu malah muncul ya Pak ya. Ya. Dan bahkan formulasi ini yang baru itu justru meningkatkan ketahanan, stabilitas ekonomi kita, lebih sehat gitu. Ya, dan coverage penjaminan jadi cukup besar kan. Kalau di rumusnya yang best practice-nya itu 90%, kita sudah di atas 90%. Dan ini juga warning untuk kita melihat risiko ya Pak ya. Misalnya dari sisi penentuan suku bunga yang bisa di-cover sama LPS itu kalau lebih dari tinggi itu memang nggak di cover sama LPS ya. Dijamin sampai dengan suku bunga penjaminan. Ya. Dan Mei ini suku bunga penjaminannya adalah 3,5% ya. Ya tetap tidak berubah ya. Karena kami masih melihat bahwa suku bunga penjaminan itu masih bisa mengcover tingkat bunga pasar ya. Meskipun masih ada gap ya. Tapi kami melihat itu meskipun BI rate itu di-adjust ya, 50 basis point, tapi kami melihat bahwa market itu belum bergerak sebetulnya. Ya, belum bergerak. Jadi kalau belum bergerak ya kenapa kita harus naikkan gitu ya. Naikkan nanti malah bisa memicu suku bunga pasar ke atas. Jadi kami cukup konservatif. Ada yang bertanya kenapa kok kita menetapkan suku bunga pasar, tingkat bunga penjaminan yang sama dan tidak mengikuti BI rate ya. Tapi memang karena kami sudah melihat dampak dari BI rate itu kan tidak serta-merta merubah suku bunga pasar gitu, sehingga kami tidak melakukan perubahan. Jadi kita punya instrumen yang namanya tingkat bunga penjaminan dan juga coverage penjaminan. Nah, itu yang dijadikan ukuran untuk melakukan resolusi ya kalau dalam hal terjadi bank itu dalam kondisi likuiditasnya atau kondisi yang sulit ya. Pak Anggito kan ini ya tukeran dengan Pak Purbaya gitu ya. Dari sisi institusi ya. Apa yang dilanjutkan dari Pak Anggito dari masa periode Pak Purbaya di LPS dan apa yang kemudian diimprove atau mungkin program-program yang tidak ada di periode Pak Purbaya sebelumnya? Ya, yang paling nomor satu yang saya ingin LPS ini lebih baik dari yang sebelumnya adalah LPS harus dipercaya. Percaya. LPS harus dikenal. Dan kebijakan kita ini harus diikuti. Diikuti artinya kita punya reputasi, bank itu ngikutin kita. Nah, dan kita ini bukan lembaga yang eksklusif. Nah, itu yang saya perbaiki, komunikasi dengan bank lebih baik, komunikasi dengan KSSK lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya aset yang terbesar dari yang dimiliki oleh LPS itu adalah sumber daya manusia. Jadi saya fokus kepada kualitas sumber daya manusia di LPS sendiri ya, karena LPS ini para dokter spesialis, ahli-ahli
Jadi harus lebih ahli daripada industri dong. Oke. Ya. Ya. Dia harus mampu untuk menggunakan semua tools untuk mendeteksi, melakukan surveillance, menggunakan artificial intelligence, menggunakan big data, ya. Terus menggunakan Internet of Things, ya. Semua tools itu harus kita bisa manfaatkan, menggunakan aplikasi misalnya gitu, ya, untuk memastikan bahwa kita itu bisa mendeteksi dan kita melakukan early warning dan juga bisa memproyeksi, ya. Nah itu investasinya nggak kecil. Pertama, saya ingin memastikan bahwa semua direktur grup itu harus S2, harus bersertifikat, harus punya kompetensi. Nah saya mulai dari manajemen risiko. Sekarang alhamdulillah semua ADK, semua DE dan DG sudah bersertifikasi manajemen risiko, GRC. Itu penting buat mereka untuk bisa menjalankan fungsi dengan lebih baik, ya. Tuh. Saya juga membuat regulasi bahwa semua DG itu harus S2. Gitu ya. Karena sekali lagi kita ini institusi yang mengandalkan kompetensi, mengandalkan otak dan mengandalkan keberanian. Soft skill, hard skillnya harus bagus. Kita ini kan bukan institusi yang bergaul dengan pasar, ya. Tapi kita harus bisa mendeteksi dengan data yang ada. Maka poin ketiga yang saya sampaikan yang belum dilakukan oleh Pak Burbaya adalah saya membuat core system untuk PPR. Core system supaya kita itu terkoneksi dengan sistem-sistemnya PPR supaya kita bisa mendeteksi. Jadi ada dashboardnya gitu. Dashboardnya, ya? Kalau yang bank sudah ada. Yang bank sudah ada. BPR kalau ada BPR, keren ya Pak ya? Ya, karena BPR itu datanya kan lag ya. Lag 1 bulan, bahkan ada yang 2 bulan. Jadi kalau, Pak ya masih? Ya, kalau resolusi itu kan jadi agak sulit ya. Jadi susah ya. Saya transparansinya juga susah kayak gitu ya. Mungkin untuk yang proyeksi estimasi nggak apa-apa ya. Jadi di samping memperkuat SDM dan memperkuat kompetensi, saya juga memperkuat big data kita, core system kita. Core system ya. Nah ini belum dikerjakan juga. Ya, untuk bank umum kita sudah memiliki core system, tapi untuk yang BPR kita masih BPR ini yang PR besar kita ya. Ya, karena jumlah BPR-nya kan seperti Anda sampaikan tadi kan cukup besar ya. Ya. Dan itu BPR itu kalau yang BPR kecil mungkin tidak non sistemik lah, meskipun BPR itu pada umumnya kan non sistemik, tapi BPR yang 1 triliun kan juga ada. Iya betul. Pak Gito percaya kalau misalnya mereka ini BPR ini kalau didampingin dengan baik mereka bisa perform segitu? Iya bisa, ya? Iya bisa. Saya yakin mereka bisa karena mereka itu kan dekat dengan nasabah ya. Oh iya. Lokasi mereka dekat nasabah dan mereka tuh hands on ya, langsung model Grameen Bank mereka yang spesialis ya. Grameen Bank gitu, yang mereka tuh kan dekat dengan nasabah, mereka dekat dengan sektoril, mereka langsung ada di pasar kan Pak ya. Dan prosedur prosesnya lebih simpel, lebih sederhana gitu ya. Kan bisnis mereka juga sederhana, mereka hanya intermediasi saja kan sebetulnya. Mereka harus berterima kasih ke LPS kalau sistem ini jadi ya. Insya Allah. Karena bisa jadi mereka bisa nyambung kepada core system kita gitu ya. Sistem kita sehingga kami bisa memonitor terus ya. Itu bukan si bank nggak perlu invest apa-apa, kami yang invest gitu. Core system supaya nanti terhubung dengan core system kita real time gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ada kewajiban untuk bisa menyampaikan data secara real time atau minimal mendekati real time lah gitu. Pak, dan kita bisa olah dengan artificial intelligence ya. Jadi memang kita sudah saatnya ke big data dan memanfaatkan AI untuk kepentingan produktif seperti itu Pak ya. Ya jadi mungkin kalau ada pertanyaan, kembali ke pertanyaan apa yang berbeda sekarang, yang pertama tentu adalah sumber daya manusianya, ya, kualitasnya baik itu kompetensinya, S2, rekrutmennya lebih bagus. Yang kedua adalah institusinya sendiri. Pertama institusi yang terpercaya, orang mengenal, istilahnya brand kita dikenal, brand identitinya dikenal, meningkat, orang yang tahu LPS meningkat, gitu ya.
orang yang tahu risiko bank juga meningkat. Yang kedua itu adalah tadi mengenai SDM. Yang ketiga mengenai big data, teknologi informasi kita. Nah ini yang saya ingin kejar dalam 1-2 tahun ke depan supaya ini bisa lengkap. Nanti setelah itu baru kita bisa menjalankan dengan organisasi yang modern. Sekarang kita bahas soal ini Pak, arah evolusi jaminan simpanan di Indonesia. Kan yang pertama kita sudah eksperimen pemerintah menjamin segalanya gitu ya, sampai nasabah kita nggak peduli mau nyimpan di bank mana gitu kan, nggak tahu resiko, pasti nanti akan dikembalikan atau dijamin lah gitu. Terus kemudian ada LPS, mulai ada pengetatan. Nah tahun 2026 ini Pak Anggito mention soal the Great Leap LPS. Ini narasi soal apa nih? The Great Leap LPS. Jadi, apa yang akan dituju dan apa yang baru? Iya, LPS itu kan dibentuk dengan undang-undang ya, undang-undang LPS dan juga diatur dalam undang-undang P2SK. Ya, P2SK. Ya, itu mengenai sistem keuangan lah, ya, pengaturan undang-undang mengenai sistem keuangan keseluruhan. Ya. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah bahwa ada kebutuhan negara ini untuk memperluas mandat LPS. Ya. Sama juga ada kebutuhan negara ini untuk memperluas mandat Bank Indonesia dan juga OJK. Sebenarnya kita sama ini, tiga-tiganya ini mau diperluas mandatnya karena ada kebutuhan. Nah, kebutuhannya apa? Kan sekarang ini kan kita sebelum ini ya, kan cuma diem aja, pasif gitu ya. Nah, sekarang ini LPS berperan sebagai yang namanya risk minimizers atau early intervention. Itu artinya LPS itu bisa melakukan penanganan bank yang belum masuk dalam kategori resolusi. Jadi kalau bank yang kekurangan likuiditas, supaya tidak menimbulkan kepanikan sistemik, LPS bisa masuk. Bisa masuk ke. Sebelum masuk ke situ, apakah LPS punya general check up untuk bank-bank di Indonesia? General OJK. Tetap. OJK ya. Ya, jadi OJK ya? Namanya kalau dalam bank dalam penyihatan, ini OJK sama tetap LPS itu bekerja bersama-sama. Mandat baru yang lain adalah kita juga akan masuk ke penjaminan polis asuransi. Ya, yang selama ini tidak dijamin. Sudah terbukti menimbulkan keguncangan di berbagai. Ada beberapa perusahaan asuransi yang bermasalah tapi tidak diselesaikan lah gitu, diprolong aja nambah polis terus tapi tidak dipecahkan masalah kesehatannya. RBC-nya itu nggak dipecahkan. Nah, sehingga itu nanti akan menjadi mandat baru buat LPS. Yang mandat baru ini mulai 2026 atau sekarang tahun depan? Mulai? Sudah, tapi ini nanti akan diperkuat dengan Undang-Undang P2SK yang mudah-mudahan dalam waktu 2-3 minggu atau masa sidang ini bisa diselesaikan. Sehingga itu memperkokoh kedudukan tiga ini. Bank Indonesia, OJK, dan LPS. 2027 sudah siap digunakan? Ya, 2027 kita sudah mulai dengan persiapan untuk asuransi. Ya. Meskipun ini ada masa transisi 3 tahun ya. Tuh. Pak Anggito, kita breakdown tadi. Kalau LPS diserahin pasien dari OJK, intervensi yang bisa dilakukan menurut peraturan yang baru itu seperti apa? Apa saja? Ya, satu, kita bisa memberikan pertama surveillance ya, ngecek sama OJK, jadi ngecek semuanya di surveillance sampai ke PPR levelnya, surveillance semua, kesehatannya seperti apa, cybernya seperti apa, intermediasinya seperti apa, perilaku dari rekeningnya seperti apa, kita tahu lah gitu ya. Perilaku dari pinjaman seperti apa, perilaku dari bisnisnya seperti apa, kita tahu. Nah, lalu sama-sama OJK kita membuat raportnya ini. Satu ya. Yang kedua, kalau OJK bilang, ini kayaknya perlu ditambah duit deh, perlu dikucurkan likuiditas. Nah, LPS kan mungut premi dari bank-bank itu kan ada dana yang bisa kita kucurkan. Kenapa mungkin banknya ini kekurangan likuiditas atau banknya ini menghadapi dana mahal
Ya Oke. kan? Lalu kan supaya dia itu punya margin, ya kan, lalu LPS bisa bersama-sama OJK bisa menentukan sikap, oke kita tambah deh, kita kucurin gitu. Ini secara legal pasti legal ya, Ya, legal, nantinya pasti ketika ada dong. undang-undangnya. Ya. Tetapi secara psikologis dan secara moral, Pak, ini kan dana yang dipakai kan dananya bank-bank lain yang Ya. diambil dari premi itu fair apa enggak secara, karena dana premi dari berbagai bank ini kan dipakai untuk tadi menyehatkan bank tadi yang lagi sakit tadi. Kalau fair 100% tidak, tapi bisa dikatakan cukup fair ya. Oke. Karena bank itu kan sistemik ya. Sistemik ya. Sistemik itu Satu kan gagal bisa mempengaruhi yang lain ya. Nah, itu ya. Oke. Jadi ekosistemnya yang dijaga ya. Ya, ekosistem yang dijaga. Yang kedua, memang ada keinginan untuk merubah sistem preminya gitu ya, risk based ya. Oke. Risiko, kalau dia banknya punya risiko tinggi, dia harus bayar premi lebih banyak. Lebih banyak. Nah, lebih jadi tinggi. itu nanti baru akan kita rumuskan ya setelah LPS itu punya dana cukup, ya, baru kita pikirkan bagaimana untuk mengkaji kemungkinan kita menggunakan risk Berarti akan ada kategorisasi bank-bank dengan risikonya itu, indikator risiko. sehingga itu lebih adil kan Anda bilang ya. Iya. Saya kok sehat kok saya suruh bayar mahal gitu ya. Gitu ya. Ya, jadi lebih merefleksikan diri sendiri meskipun dia juga dalam konteks ekosistem tadi. Tapi yang jelas SOP-nya itu LPS menunggu dari Kira-kira begitu. diagnosa dari OJK ya. Ya, Tidak bermain sendiri lah ya. Kecuali sudah dinyatakan sebagai bank Gagal tadi ya misalnya. bank gagal atau bank dalam PDR namanya, bank dalam resolusi, nah itu sudah domain, karena itu kalau sudah resolusi itu kita harus mendiagnosa dengan benar dan mendeteksi semua penyakitnya dengan benar. Iya. Karena kan di samping dana nasabah yang harus dikembalikan itu kan per rekening ya, jadi tidak boleh salah. Iya. Jumlahnya maupun alamatnya nggak boleh salah. Yang kedua adalah bahwa di dalam unsur pinjaman kan masih ada pengembalian dan ada aset jaminannya. Jadi kita harus aset tracing dan kita harus masuk ke satu-satu pembiayaan yang mana yang bisa di recover, mana yang tidak dan sebagainya. Jadi kita harus masuk ke dalam suatu membedah seluruh anatomi dari bank tersebut. Oke, terkait perbankan ini berarti LPS kan punya dua mandat ya Pak ya. Dual mandat lah. Dual mandatnya untuk menyehatkan bank, memastikan dia sehat-sehat saja. Betul. Yang kedua untuk memastikan nasabah bank itu kita jamin simpanannya. Ini gimana cara menyeimbangkan? Karena ini kan dua hal yang berbeda ini. Sebetulnya sejalan sih ya. Memang dari satu sisi kita menjaga supaya banknya sehat. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan surveillance. Ya, surveillance, lalu kemudian bersama dengan yang melakukan koreksi kan OJK ya, karena OJK sebagai pengawas dan audit, dan dia melakukan suatu pengawasan yang sifatnya reguler. Ya. Jadi itu harus dijaga dulu, jadi di prevention dulu. Nah kalau sudah memang dia masuk dalam bank dalam penyehatan dan kemudian masuk dalam PDR, nah itu tanggung jawab kami. Nah itu harus detail Pak, harus detail, harus satu persatu transaksi per transaksi itu harus per nasabah, kalau ke nasabah per akun ya. ya. Nasabah kan mungkin punya sekian akun. Per akun ya. Ya, itu harus akurat dan harus cepat. Dan cepat. Kami mengembalikan itu sekarang dalam waktu hanya 5 hari. 5 hari. 5 hari. Dulu sampai berhari-hari 14 hari. Sekarang 5 hari. Percepatan badan klaim itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik ya. Jadi itu adalah transformasi yang kita lakukan. Nah, ke depan ini kalau kita sudah menyelesaikan masalah core bankingnya ataupun core sistemnya PPR dan juga tentu bank umum sudah ada, nah itu kita bisa mendeteksi sejak awal dan menggunakan core system ini kan pakai AI ya, sehingga minimal kita bisa mendeteksi gejala sejak dini ya. Gejala dan kemudian rekeningnya punya siapa saja. Dan kita bisa mendeteksi ini siapa orangnya. Ada sekitar 1.600 ya. Yang sudah masuk likuidasi dan harus di handle sekarang PPR terutama berapa? Semuanya saya punya data itu. Berapa jumlah bank yang sekarang itu dilikuidasi ada 147 bank selama ini. Juga ya.
Tapi ada 2 yang kita selamatkan. Jadi memang ada yang berhasil diselamatkan ya? Ya, jadi rasio penyelamatan bank itu kecil lah. Kecil gitu. ya? Karena penyakitnya apa Pak? Rata-rata nggak bisa disembuhkan? Mismanagement lah. Cost of fund-nya mahal, lending-nya tidak cukup prudent ya, analisis kreditnya nggak terlalu bagus. Sehingga mismatch, biasanya mismatch. Tapi juga faktor-faktor non teknisnya banyak ya. Mismanagement dalam arti dia memberikan menarik pinjaman, menarik simpanan dengan iming-iming bunga tinggi. Itu ya Pak ya, indikator juga ya. Ya, terus yang kedua dia memberikan pinjaman-pinjaman secara tidak prudent, umumnya ke lingkungannya sendiri atau ke lingkungan keluarganya gitu ya, atau kenalannya tanpa melakukan suatu proses analisis kredit yang bagus ya. Mumpung tadi mention soal bunga tinggi tadi ya, mungkin bisa disampaikan ke penonton kita, bagaimana cara kita mendeteksi indikasi-indikasi, wah ini nggak sehat nih dari sisi misalnya bunga gitu ya, terutama bank-bank PPR, terus kemudian bank-bank digital yang bunganya itu di atas ketentuan LPS yang bisa dijamin tadi Pak. Apa mungkin? Ya, kita kan 3 bulan sekali mempublikasikan. Nah, kita monitor kepada semua PPR dan kita biasanya memberikan input ini kepada OJK maupun KSSK. Ini loh, PPR-PPR kita ini sekian persen memberikan iming-iming bunga di atas TPP. Nah, itu kan berarti memicu risiko ya, risiko penjaminan. Karena kalau dia di atas tingkat bunga penjaminan, yang kita cover hanya yang tingkat bunga penjaminan saja. Nah, jadi yang semua yang memberikan penjaminan atau memberikan tingkat bunga di atas TPP itu kita hitung ya, dan punya siapa, lalu kemudian dia akan dikembalikan tergantung kepada recovery rate dari aset yang dijual. Ada juga yang mereka mendapatkan pengembalian ya, karena recovery rate-nya bisa kembali cukup besar dan akhirnya yang simpanan yang di atas TPP pun juga mendapatkan pengembalian. Kita pindah ke topik yang tadi, yang kedua, polis asuransi. Sebenarnya filosofinya apa Pak? Kenapa LPS masuk ke polis asuransi? Ya, itu kan dana nasabah juga ya. Ya, dana nasabah intinya adalah negara itu hadir. Dana nasabah itu sebaiknya diberikan penjaminan meskipun ada cakupannya dan ada tingkat kesehatannya dan sebagainya ya. Nah, jadi sama prinsipnya hadir, dan perusahaan asuransi ini kan target kita kan mengcover banyak penduduk kita ya, supaya dia dapat memitigasi risiko ya toh. Nah, jadi filosofinya sama sebetulnya. Cuman kan kalau di asuransi sama tabungan itu kan beda ya. Ketentuan penjaminannya belum clear ya, belum ada ya. Kita mulai dulu dari pendaftaran. Ya? Jadi bedanya kalau bank itu semuanya ikut sebagai peserta penjaminan. Kalau asuransi nanti kita akan seleksi dulu. Nah. Jadi nggak semua asuransi langsung diwajibkan ikut LPS nanti gitu ya Pak ya? Kita akan lakukan suatu review terhadap kesehatannya. Karena terkait dengan resiko di LPS juga ya? Iya, kalau kita nggak tahu kondisinya seperti apa asuransi, betul. Itu akhirnya menjadi salah satu portofolio dari lembaga asuransi tadi ya, kalau dia sudah masuk LPS ya? Betul. Jadi, dan kita juga belum menentukan, kalau di dalam bank ada biaya premi ya, kita belum menentukan berapa premi dari polis asuransi ini berapa persen gitu ya. Nah, apakah nanti semua jenis asuransi itu akan polis asuransi itu akan bisa di cover oleh LPS? Enggak semua. Yang model apa yang boleh? Nah, ini sedang kita digodok ya? Ada beberapa yang pokoknya yang clear dan clean yang aja. Clear and clean ya. Itu menimbulkan moral hazard ya, kalau reasuransi itu ya nggak dijamin dong gitu ya. Asuransi untuk asuransi gitu, enggak ya? Itu ada juga yang paling banyak itu yang misalnya unit link kayak gitu, yang ada iming-iming investasi itu nggak akan di cover LPS ya? Enggak. Ini masih belum regulasinya belum masih fix, ya. Tapi kemungkinan kurang lebih yang tadi yang clear ya. Yang clear saja ya. Misalnya asuransi umum, asuransi jiwa itu Pak ya, itu clear ya. Oke. Ya.
menyambung tadi yang sudah di-mention Pak Anggito terkait kepentingan LPS agar kehadiran LPS ini bisa menerobos sampai ke pelosok-pelosok. Istilahnya inklusi keuangan di bidang penjaminan inilah Pak ya. Kalau dari catatan masih ada 15,3 juta orang yang unbanked gitu ya. Jadi dia belum punya rekening. Nah, gimana dia bisa mengenal LPS kalau dia belum punya rekening? Strategi LPS gimana Pak untuk campaign literasi keuangan sampai setiap ke pelosok tahun itu? punya campaign kepada anak-anak pelajar khususnya pelajar dan mahasiswa yang mereka adalah pengguna awal dari sektor keuangan. Mereka tidak hanya dikenalkan pada bank tapi juga non bank, jasa keuangan bukan bank. Nah, setiap tahun kita mentargetkan penurunan non bank unbanknya itu sekitar 2 juta, 2 sampai 3 juta. Nah itu dengan cara literasi tadi, edukasi setiap tahun kita bikin festival besar. Di daerah-daerah itu? Ya tahun sebelumnya kami di Medan dan di Surabaya, tahun ini kami di Jogja dan di Makassar. Tahun depan kita sudah punya 5 tahun ya, tahun depan di Bandung dan di Banjarmasin di mana, kemudian terakhir sebelum saya berakhir itu di Malang dan di tempat lain nanti kita belum pikir di Ambon atau di mana gitu ya. Nah jadi di samping itu kita bikin namanya beberapa kegiatan-kegiatan sosialisasi kampus-kampus khususnya karena kita menyasar yang belum terekspos kepada rekening kita ya. Yang itu usianya sekitar 15 tahun gitu ya, 15 tahun. Kalau yang anak-anak SD itu kan mereka dibukakan rekening atas nama orang tuanya ya. Tapi kalau mulai SMP, SMA kan sudah mulai punya rekening sendiri. Nah, pada saat itulah kita sasar mereka, tapi sekaligus kita berikan semacam edukasi supaya mereka tidak terbuai dengan iming-iming produk jasa keuangan yang menggiurkan gitu ya. Penting itu Pak ya. Nah, jadi kita begitu dia punya smartphone atau handphone, dia bisa punya rekening digital mungkin. Nah, itulah masuklah berbagai macam promo-promo ya, dan itu kita jaga mereka supaya mereka menggunakan tuh tentu saja boleh ya. Tapi mereka harus tahu risikonya tuh seperti apa. Oke, melanjutkan tadi yang disampaikan Pak Anggito soal gimana mengenalkan risiko ini kepada semua generasi, nggak cuma generasi muda, tapi juga bahkan yang tua-tua. Banyak kasus-kasus yang terkait dengan klaim-klaim bank itu, ternyata dia tidak berhubungan dengan bank kasusnya itu. Karena misalnya oknum gitu ya, berkenalan dengan oknum gitu ya. Nah sementara LPS sebenarnya sudah punya semacam SOP yang hal seperti apa yang bisa dijamin oleh LPS misalnya. Harus tercatat, ya kan, di bank itu misalnya. Terus tadi ya, TPP-nya harus memenuhi syarat. Jumlahnya juga syarat. Ya ada istilahnya apa Pak? 3T gitu ya? 3T, itu tercatat, kemudian tingkat bunga simpanan itu memenuhi tingkat bunga penjaminan dan jumlahnya itu juga per nasabah per bank itu 2 miliar. Itu lalu kita kenalkan dan kita berikan semacam edukasi mengenai fraud dan sebagainya, kejahatan rekening jangan kalau bisa jangan pasif. Kalau kita meneliti ya ada rekening pasif itu kita selalu mengingatkan pada bank. Rekening pasif ini berpotensi untuk dijual belikan lah tanda petik ya. Tapi ternyata mereka itu sudah baca itu, sudah paham. Tapi masalahnya mereka baru sadar bahwa itu memang kita harus menghindari risiko seperti itu setelah banknya dia itu bermasalah. Gimana cara terbaik untuk LPS bisa masuk? Pertama kalau dari sisi banknya kita melakukan surveillance. Lalu kita sampaikan kepada bank, bank kamu ini kuning rapotnya gitu ya, tolong diperbaiki. Bank ini rapot cybernya kuning gitu, sampaikan. Ya toh, bank ini ada sekian yang mendapatkan special rate, kita ingatkan. Tapi kan tidak ada penalti ya kalau dia menawarkan atau bank menawarkan suku bunga di atas TPP kan nggak ada penalti. Tapi ingat kalau Anda menawarkan di atas TPP itu tanggung jawab Anda dengan nasabah ya berdua. Kita hanya menjamin yang dalam cakupan penjaminan saja.
Oke, gitu ya. Nah, jadi kita selalu mengingatkan, dan makanya komunikasi kami dengan bank kan sekarang cukup bagus ya. Misalnya tanggal 19 Juni saya ke Jogja ketemu dengan Asosiasi BPR seluruh Indonesia. Gitu ya. Nah, saya akan belajar, saya sudah punya mappingnya, saya akan tanya apa masalah yang mereka hadapi misalnya gitu. Jangan-jangan kalau campaign inklusi keuangan itu efektif juga kalau pendekatannya ke BPR itu Pak ya? Ya, pertama dari banknya, yang kedua dari nasabahnya. Ya, nasabah itu yang kami berikan semacam fokus itu yang pemula ya. Pemula itu apakah dia anak-anak SMA, kemudian mahasiswa tingkat awal gitu. Biasanya mereka kan baru membuka pertama kali, seperti tadi saya bilang, mereka sekarang bukanya kan nggak ke bank, lalu bukanya pakai smartphone, ya kan? Lalu kemudian begitu masuk smartphone akan begitu banyak ya, karena rekeningnya sudah masuk di cloud atau di mana gitu, kedeteksi. Lalu kemudian kan banyak iming-iming ya, banyak produk-produk jasa keuangan yang menjadi yang menawarkan beberapa jasa. Nah, itulah saatnya anak-anak khususnya yang baru membuka rekening bank ataupun rekening jasa keuangan lainnya, buka wallet gitu ya. Dia punya mulai investasi di pasar modal, dia punya saham, kemudian kripto dan sebagainya, itu harus hati-hati gitu aja. Oke, terkait warning hati-hati tadi, kita masuk ke konteks kekinian sekarang ini. Geopolitik dunia sekarang lagi bergejolak, dan Pak Anggito sepak terjangnya sejak awal itu betul-betul sangat lekat dengan dunia keuangan, finansial, fiskal, pokoknya terkait dengan angka-angka lah ya, dan suku bunga, likuiditas, macam-macam, dan investasi, keuangan dan lain sebagainya. Nah, melihat geopolitik dunia yang membuat ekonomi kita juga sangat terpengaruh dan sangat volatil gitu Pak ya. Menurut Pak Anggito, pelajaran apa yang paling berharga ketika kita meletakkan investasi atau memperlakukan uang kita? Karena banyak orang yang fail memaknai gejolak ekonomi dunia sekarang ini, salah menempatkan investasinya atau tidak mengukur risiko, hanya dia mengejar tadi ya yield-nya misalnya gitu. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari nomor berbagai 1 edukasi, nomor 2 edukasi, nomor 3 edukasi. Tetap ya edukasi ya. Kalau dalam situasi sekarang ini edukasinya harus lebih kencang. Dan makanya kita mengajak kampus ya untuk memberikan warning dalam situasi di mana kondisi global sangat volatile, orang ingin menyelamatkan asetnya, orang ingin mendapatkan kaya cepat, maka masing-masing harus tahu diri bahwa risikonya akan semakin besar. Ya, sekarang ini kejahatan keuangan semakin bervariasi, semakin beragam. Kemudian dengan keterbukaan dan kemudahan akses membuka akun, melakukan investasi semakin mudah, maka itulah risiko itu muncul, dan risiko itu semakin lama semakin besar. Dan kita menghadapi paradoks sebenarnya. Sektor keuangan kita kan belum sebesar negara-negara lain ya. Dari sisi saving ratio, dari sisi pinjaman, rasio pinjaman, dari sisi portofolio rasio kan nggak sebesar negara-negara yang relatif kecil ya. Kita kan negara besar, sehingga kita sebetulnya cukup aman sebetulnya ya. Tapi ternyata kita mengalami paradoks ya. Yang namanya artificial intelligence, transaksi digital, produk investasi itu kan semakin kompleks dan semakin banyak dan semakin mudah diakses. Iya, betul. Nah, itulah kita masuk. Tadi yang saya sebutkan, kita masuk melalui berbagai macam bentuk-bentuk edukasi, dan baik Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK dan LPS ini sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga bahwa investasi portofolio harus pakai perencanaan, gitu ya, gampangnya gitu. Pembukaan akun di bank ataupun di wallet ataupun di media yang lain tuh harus aktif, gitu ya, aktif supaya enggak. Lalu kemudian hati-hati terhadap pinjol misalnya, hati-hati terhadap
judol, hati-hati terhadap investasi semu gitu ya, dan hati-hati terhadap berbagai macam jenis-jenis kejahatan, skimming, phishing, love scamming, pick badgering gitu ya. Iya, ini yang terakhir yang kejadian di Solo Raya itu Pak. Iya, love scamming itu. Kemudian dan juga kita mengingatkan bahwa kalau ada OTP jangan di-share, kayak gitu-gitulah. Kalau buka password gitu ditutup lagi gitu-gitu. Nah, gitu. Basic tapi kita masih sering tertipu Pak ya. Masih tipu. Itu kalau ke ATM itu harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai lupa meninggalkan. Lalu kalau password itu dicatat di dalam smartphone pribadinya gitu, jangan di-share pada orang lain gitu. Meskipun itu orang-orang yang kita percaya, tapi bisa aja dia hilaf atau lupa gitu. Oke, tadi kita sudah beberapa segmen serius banget Pak ya. Nah, ini segmen terakhir nih. Pak Anggito ini sejak dulu Pak ya, masih dosen tuh sudah sebagai musisi sampai sekarang. Bahkan selain musisi, main flute, saxophone, juga komposer juga ya Pak ya. Komposer dan pernah buat lagu untuk ADB juga ya, Asian Development Bank juga ya. Terakhir dengan Yofi Widianto juga buat proyek bareng Pak ya. Wah, circle-nya Pak Anggito ini luar biasa. Mulai dari musisi sampai para politisi-politisi. Ini hobi atau memang ini Pak ya, panggilan? Hobi atau dan turunan juga ya. Atau untuk networking saja? Enggak ya? Kalau memang basicnya hobi? Ya karena biologis turunan juga. Oh, gitu? Orang tua juga ada darah seninya, ada olahraganya. Seluruh keluarga saya juga demikian. Anak saya juga ikut sekarang ya. Jadi kita mensyukuri aja karena kita diberi bakat. Tiba-tiba ada tus piano saya bisa main gitu. Padahal saya bacanya aja nggak begitu bagus gitu. Tiba-tiba dikasih flute saya bisa main gitu. Itu kan Allah yang kasih. Gift ya. Nah, kasih. Saya udah lama nggak main, tiba-tiba Nio bisa gitu. Kalau Pak Anggito suka yang karakter yang ikut intuisi untuk improvisasi atau taat pada partitur? Dulu taat pada partitur. Saya pernah latihan membaca not ya. Cuman karena otak saya udah full penuh ya, jadi saya udah nggak bisa baca. Oh gitu. Hilang gitu. Lebih ke improve. Nah, karena ini kemana-mana. Oh gitu. Jadi saya sering pakai kalau baca, saya kalau mau main saya sering pakai notes gitu ya. Tapi kalau pas main hilang gitu. Jadi yang hidup improve-nya gitu. Improve-nya. Nah, kalau dalam stabilitas ekonomi, menurut Pak Anggito, kita harus taat partiturnya atau kita boleh improve? Dua-duanya. Dua-duanya harus. Tapi basicnya harus buku dulu, harus buku dulu ya, harus ilmu dulu. Misalnya saya ini untuk mendeteksi krisis atau tidak, itu harus buku dulu, textbook dulu. Iya, ya textbook dulu, textbook. Kalau saya loh ya, textbook. Kemudian improvisasi itu kita lakukan setelah kita menguasai textbook. Oh iya, kalau nggak salah Pak Anggito pernah membuat publikasi entah buku terkait gimana mendeteksi krisis, betul ya? Ya, itu apa? Tesis? Itu modeling. Modeling ya? Modeling. Jadi waktu itu udah menjabat di mana gitu? Enggak, di UGM saya. Di UGM. Dosen saya. Penelitian ya itu berarti ya? Iya, saya kan S2, S3 kan modeling lah. Jadi saya membuat model krisis. Jadi kita bisa mendeteksi krisis. Kalau itu dipakai sekarang bisa? Bisa. Cuman masalahnya dia hanya bisa mendeteksi. Obatnya ya itu perkara lain ya. Ya. Nah, seringkali mudah mendeteksi tapi tidak tahu obatnya. Nah, itu yang jadi berbahaya. Berbahaya ya Pak ya? Ya. Jangan sampai obatnya itu lebih buruk dari penyakitnya ya. Nah, maka modelingnya itu kan matematik ya. Tapi ketika kita bicara respons, itu kan ada market intelligence, ada psychological market. Wah, itu yang paling berat ada leadership, ada aspek trust. Yang itu nggak bisa dimodeling gitu. Oh, nggak bisa dimodeling. Susah kan. Yang kalau behavior ya. Ya, psychological. Beberapa contoh kan kita mendeteksi, lalu kita respon dengan indikator atau policy, ternyata
nggak bisa gitu ya, karena ada faktor lain ya. Jadi saya bisa mendeteksi, tapi kalau ditanya ini bagaimana cara responsnya itu 1001 macam alasan. Kalau dipakai untuk sekarang ini situasinya seperti apa Pak? Berdasarkan model itu? Sulit ya. Saya pernah mendevelop namanya CGE, Computable General Equilibrium, namanya dulu namanya Indorani, Indonesia, Orani itu di Australia. Indorani ya. Nah, itu ketemu dengan deteksi, ya. Kenapa kita mengalami krisis atau kita mengalami suatu persoalan itu karena ada sebabnya, tapi responsnya sulit sekali karena sekali lagi ya yang terjadi itu kan sudah kumpulan dari berbagai macam iterasi dan kumpulan dari berbagai macam variabel, baik ekonomi, politik, bukan psikologi, single elemen ya, leadership, kemudian trust tadi ya, institusi juga ya. Kemudian globalisasi. Ya, tapi sekarang ini apa bisa hanya dengan naikin suku bunga? Ternyata mungkin masalahnya bukan masalah moneter gitu ya. Apakah bisa dengan satu instrumen danantara misalnya gitu, kan belum teruji kan. Betul. Jadi memang dari sisi modelingnya bisa, tapi jangan berharap itu cespleng gitu ya, cespleng itu langsung itu menjadi obat. Tapi setidaknya ada yang kasih alarm Pak ya? Alarm ada, dan saya bisa membuat alarm untuk deteksi mungkin dalam waktu 2 tahun. Ya, sekarang ini kalau kita nggak ngapa-ngapain maka akan kejadian. Ada yang short term 6 bulan, itu 3 penting bulan, juga, ya. Ada. Tapi sekali lagi itu modeling ya, modeling berdasarkan suatu composite variables. Termasuk mengukur trust tadi bisa ya kita ya mendeteksi. Nah itu sulit. Naik turunnya trust itu based on misalnya chart di IIHSG misalnya ya. Iya bisa, tapi kan kalau sekarang ini apakah fenomena global atau fenomena nasional itu kan nggak tahu ya. Iya betul. Nggak tahu. Kita hanya bisa menduga-duga dan kita hanya bisa melakukan banyak hal. Sini, sana gitu ya. Ya. Tidak bisa cuma deteksi inflow, outflow dana asing gitu ya. Bisa ya. Itu Pak Purbaya naruh uang di bank supaya naik. Ya. Apakah itu berdampak pada penurunan suku bunga? Ada dampaknya, tapi tidak signifikan gitu ya. Ternyata ada masalah lain. Ada MSCI, tiba-tiba ada MSCI gitu ya. Kita perbaiki pasar modal, kita reform macam-macam, naik, tapi tiba-tiba ada masalah trust yang lain, masalah gitu ya. Jadi memang itu tadi tidak hanya bicara masalah note, tapi akhirnya kan masalah aransemen itu memang harus bisa dimainkan dengan dinamika yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Jadi pertama kita memang perlu lihat partiturnya, textbooknya, ilmunya. Kita nggak bisa semata-mata pakai itu untuk mengobatin penyakit tadi. Ya, harus ada yang mengorkestrasi. Dan harus ada yang melakukan membaca di luar teks. Improvisasi tadi ya. Tapi based on tadi. Ya. Tapi improvisasi belum tentu itu akan mengobati juga. Apalagi kalau kondisi sekarang sudah multidimensi ya. Iya. Dan Pak Anggito ini ternyata juga nggak cuma aktif di seni, tapi juga di olahraga. Kok kayaknya hiperaktif banget Pak ya? Kok Bang, kok tahu semua gitu loh. Saya pernah menjadi pengurus besar PP Perbasi ya. Persatuan Basket Seluruh Indonesia. Dan masih main basket. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita kalah ya nggak ada apa-apanya ya. Kita nggak bisa saxophone, flute, nggak bisa membuat lagu, nggak bisa tadi ya basket. Itu semuanya pemberian Allah kok nggak ada. Kalau main basket lebih ke bertahan atau menyerang? Dua-duanya. Gitu ya. Ya. Lebih suka dua-duanya. Nggak bisa hanya bertahan saja. Defense start from offense. Jadi bertahan itu mulai dari menyerang. Kalau itu diterapkan di sistem keuangan kita, di bagaimana kita menstabilkan ekonomi kita, pilih yang mana Pak? Defense? Olahraga itu mengajarkan kita untuk berkompetisi, ya, fight, iya pasti dan stand dan tidak boleh menyerah. Ya, kalau ekonomi sama, kalau kita menyerah ya nggak bisa. Kita harus, dan yang kedua, kalau Anda lihat setiap semua coach selalu mengatakan kamu bisa, kamu harus menang. Kan nggak ada, kalah nggak apa-apa, kan nggak ada kan.
kamu harus jadi juara 1. Nggak ada, kamu juara 3 aja deh. Mana ada coach yang mengajarkan Anda juara 3 ya cukup. Kan nggak ada. Meskipun realistis, nggak mungkin. Oke. Kayak waktu Indonesia mau masuk ke World Cup. Bisa Indonesia. Belum tentu bisa kan. Tetapi semangat itu yang diwarisi oleh kegiatan olahraga. Gitu ya. Jadi walaupun rupiah kita sudah melemah. Dan satu lagi, gitu. olahraga itu mengajarkan kita untuk berkompetisi secara sehat. Oke. Betul kan? Nggak boleh curang kan? Betul. Sektor keuangan juga nggak boleh curang. Gitu. Kalau olahraga curang, itu akan meruntuhkan reputasi. Kepercayaan hilang. Kepercayaan hilang. Iya, betul. Kalau kita gambling, kalau kita merekrut pemain yang tidak sah, contoh Malaysia kan, itu waktu dia merekrut pemain-pemain naturalisasi. Yang tidak sah kan, akhirnya kan curang tuh Pak ya, reputasinya runtuh kan. Korbankan. Kayak kita di 98, reputasi kita sempat hancur, nggak dipercaya kita ya Pak di mana-mana ya. Iya, itu sama saya kira. Oke. Jadi tadi walaupun rupiah kita sedang ini ya struggling, kita tetap harus optimis gitu Pak ya. Iya, karena kita percaya bahwa kita itu punya sumber daya yang luar biasa, sumber daya alam, bonus demografi, ya kan, kemudian kultur kebudayaan, yang kemudian infrastruktur yang sudah mulai terbangun, institusi yang sudah cukup lengkap. Kalau dulu kan kita nggak punya LPS, kita nggak punya OJK, ya kan, gampangnya sektor keuangan ya. Sekarang kita sudah punya semua infrastruktur regulasi sudah ada, KPK ada, kejaksaan juga berfungsi semuanya ya. Jadi itu kita manfaatkan orkestrasinya itu, dan kita punya presiden yang sangat tegas, sangat kuat, sangat kokoh, punya infrastruktur politik yang juga sangat solid. Jadi meskipun kita lagi struggling seperti Anda bilang, ya kita harus hadapi. Tapi ya, kita hadapi, jangan diam. Kita harus berusaha, kita harus punya ilmu untuk mendeteksi ada apa ini masalahnya. Pak Anggito termasuk orang yang sangat positif vibes-nya gitu ya. Kalau di medsos saya sempat pantau itu, kalau ada muncul Pak Anggito ada yang komen, ini makin senior makin menyala, gitu, atau makin tua makin menjadi-jadi nih, gitu, dalam artian positif gitu ya. Apa yang membuat Pak Anggito itu bisa mengendap gitu, dan istilahnya dari sisi karir itu stabil dan bahkan sampai sekarang masih dipercaya di LPS? Pertama, agamanya harus baik, kuat. Kalau saya atau kita menganut yang beragama Islam, ya harus menjalankan semua rukun Islam dan rukun iman dengan baik. Yang kedua, keluarga kan, keluarga harus mendukung. Kita nggak bisa bekerja kalau keluarga tidak mendukung, ya. Itu saya udah jalani itu sejak tahun saya pindah, tahun berapa ya, 99 saya pindah ke Jakarta kan, ya. Itu pertentangan keluarga sangat keras karena tinggal di Jogja itu sudah sangat nyaman kan, sampean juga pernah tinggal di Jogja, nyaman dan nggak perlu cita-cita macam-macam Pak ya, kalau tinggal di Jogja itu ya, semua sudah ada di depan mata ya. Dan intellectually kan keluarga saya keluarga dosen ya, nggak pernah membayangkan jadi pegawai pemerintah, karena orang tua saya juga bilang kamu nanti jadi dosen ya, ya udah saya ikutin kan, kamu nanti jadi profesor ya saya kejar gitu, meskipun saya dapatkan gelar profesor di usia saya 62 tahun ya. Mungkin jarang yang masih punya semangat untuk mendapatkan guru besar di usia yang senja seperti itu. Jadi itu yang membuat saya semangat untuk bekerja dan optimis ya. Selama ini saya bukannya punya karir yang bagus, tapi saya pernah jatuh bangun terus saja. Yang penting kita ikhlas aja, bersyukur. Saya juga nggak pernah ngelamar jadi bercita-cita menjadi ketua LPS, nggak pernah. Pak Anggito tipe orang yang ambisius atau tipe yang lebih nerimo gitu? Mungkin saya baru sekali ngelamar pekerjaan dalam hidup saya. Waktu di UGM? Waktu di BPKH. BPKH itu pun saya diminta gitu ya. Tapi saya nggak pernah ngelamar. Ya kalau sekarang teman-teman udah ngelamar pekerjaan, saya nggak pernah. Jadi dosen ya, bapak saya dosen, saya dipanggil jadi dosen, mau nggak? Ya mau, dosen kan seneng gitu. Kemudian ketika menjadi Dewan Ekonomi Nasional dipanggil sama Pak Presiden Abdurrahman Wahid jadi anggota DEN ya.
Terus kemudian waktu itu Menteri Keuangannya Pak Bambang Sudibyo, saya jadi staf ahli Menteri Keuangan, mau ya? Ya mau. Nggak ngelamar Pak? Nggak ngelamar. Nah, jarang saya ngelamar, baru sekali saya ngelamar, terus terang aja. Itu pun bukan karena mau saya ya, tapi ada yang mendorong untuk ke sana gitu. Di LPS juga saya nggak ikut sejak awal kan. Sejak awal. Dan kemudian dipanggil, kamu ikut proses ya? Saya ikut proses, tapi kan sudah di ujung. Ujung. Jadi saya ingin kerja di public sector aja sebetulnya. Pokoknya yang kalau sektor keuangan kan berat ya sebetulnya. Betul. Sangat cepat pergerakan sektor keuangan tuh. Pak Anggito ini juga ahli makroekonomi. Di UGM mengajar apa aja Pak? Saya ngajar 2, ya. Sekarang cuma 1 ya, karena saya statusnya kan cuti ya. Saya mengajar managerial economics di S2, dan itu online ya. Nah, seperti apa bacaan Pak Anggito sebagai ekonom gitu ya, mengingat generasi kita Gen Z itu dia perlu referensi arah ekonomi kita itu kemana toh. Sejauh ini ekonomi kita di level mana? Karena misalnya ketika IHSG berdarah-darah, orang-orang panik, itu memicu orang-orang bertanya seberapa sehat sistem keuangan kita. Ya, Indonesia itu seperti saya sampaikan beruntung karena kita punya sumber daya alam, tapi juga kita punya bonus demografi, ya. Dan kita punya Gen Z berapa puluh juta ya, 190 juta itu yang mendapatkan bonus demografi, ya, yang usia produktif, dan mereka itu well connected, mereka sangat digital, mereka sangat expose, dan mereka multi talenta. Gitu ya. Nah, tinggal kita ngasih kesempatan aja untuk mereka itu bisa menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu bersaing. Dalam situasi sekarang ini yang kita butuhkan untuk anak-anak muda sekarang itu adalah mereka yang berjiwa fighter ya. Fighter. Memang generasi sekarang dianggap sebagai generasi strawberry gitu ya. Tapi tergantung pada kita kan, orang-orang senior itu untuk mendidik mereka menjadi orang-orang yang kuat ya. Pertama, agamanya baik, soft skill-nya baik, tidak mudah menyerah, gemar silaturahmi, tapi yang kedua kompetensinya harus kuat ya. Mereka harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan tambahan. Ya, kalau di sektor keuangan ini mereka harus menguasai math gitu ya, ekonomi, finance, accounting katakanlah gitu ya. Tapi on top itu mereka harus menguasai big data, menguasai artificial intelligence, menguasai cyber, ya toh, menguasai fraud, accounting. Itu on top of that. Dan nanti mungkin dalam 5 tahun ke depan itu ilmu itu akan terus naik terus ya. Jadi mereka harus catch up. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kemampuan mereka untuk mengendalikan diri, ya, untuk tidak berambisi di luar batas kemampuan dan tidak berlaku curang. Dan mengambil putusan secara adil dan juga tidak punya konflik of interest. Ya. Nah, itu adalah modal yang kita harus perbaiki dari anak muda sekarang. Jangan cepat menyerah, tapi mereka harus berambisi dan mereka harus dibekali dengan otak kanan, otak kiri yang seimbang. Ya, untuk menjadi orang-orang yang mampu untuk kuat. Tidak boleh menyerah dan jaga integritas. Itu yang penting. Karena kalau kita lihat kejadian-kejadian kasus-kasus korupsi karena mereka tidak punya integritas, ingin cepat kaya, silau terhadap duniawi, ya kan? Terus kemudian tergoda untuk bisa kaya cepat gitu. Soal integritas itu ternyata juga jadi tagline-nya LPS juga apa ya? TGIF gitu ya, itu tagline serius atau tagline ini ya? Serius dong. TGIF apa? Yang sempat ada di foto waktu Town Hall 2025 itu. Oh, apa ya itu ya? Isinya apa? Ya, itu I care itu. Apa? Bukan? Ya, menggambarkan the Great Leap, the Great Leap-nya LPS yang fokus juga pada inovasi, integrity, dan future ready ya. Integrity, collaboration, accountability, respect, sama excellent. Nah, mungkin yang harus dikuasai ya, kalau dari sisi kompetensi itu adalah ilmu ya, ilmu dasar,
Kemudian ada ilmu tambahan, ya toh, sesuai dengan spesialisasi. Tapi yang namanya integrity itu sesuatu yang harus dia punya sejak kecil sebetulnya. Ya toh, sejak kecil. Saya kan punya cucu 3 yang saya udah amati mereka, integritas mereka itu, kejujuran mereka itu kan dari situ sebenarnya. Diajari hal-hal yang sifatnya basic gitu. Hari ini kita belajar banyak dari seorang ekonom yang juga komposer, yang juga aktif di Sport. seni, musikus, pemain flute dan juga saksofon, semuanya menjadi satu. Beliau termasuk teknokrat tulen lah, yang sangat akrab dengan angka-angka, yang sangat akrab dengan membaca tren. Nah, beliau sudah sampaikan bahwa ketika kita memainkan sebuah nada-nada, kita tidak bisa sendirian, ya kan? Harus ada harmoni beberapa nada. Nah, ini juga dibutuhkan ketika kita menghandle ekonomi kita. Bagaimana pemerintah berusaha menstabilkan ekonomi kita. Tidak bisa hanya dari satu pihak atau dari satu elemen yang difokuskan. Jadi kita membutuhkan harmoni beberapa pihak. LPS nggak bisa bekerja sendiri ya Pak ya? Nggak bisa. Jadi membutuhkan OJK, membutuhkan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, bank, baik itu bank konvensional, bank umum, asuransi, bank BPR, bank syariah, asuransi, bank digital. Jadi ini sebuah ekosistem yang tidak bisa hanya kita handle satu persatu. Semua harus berjalan sesuai dengan harmoni. Boleh improve tapi tetap harus fokus pada harmoni tadi Pak ya. Dan boleh sekedar membaca partitur, tetapi kita harus utamakan bagaimana handle situasi ini secara baik. Nah, Pak Anggito Abimanyu juga menyadarkan kita bahwa kepercayaan adalah modal dasar. Integritas adalah hal basic yang harus kita punya untuk memastikan kepercayaan nasabah kita 100% ada di jalur yang kita inginkan. Terima kasih Pak Anggito sudah bersama kita di naratama.kompas.com. Mudah-mudahan audiens kita mendapat dagingnya semua ini tadi Pak ya. Terima kasih, sampai jumpa di Naratama berikutnya.